Eropa sampai dibuat gemetar. Begini pernyataan sekaligus klarifikasi menohok dari Frank de Boer soal kejelasan mengenai dirinya yang seringkali dikaitkan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Ekspresi mengejutkannya buat Eropa geger. Sebut sudah 80% mencapai kesepakatan dengan PSSI dengan syarat gaji melebihi Patrick Kluivert. Apakah performa dan kinerja serta riwayat kepelatihannya sebagus itu untuk menerima gaji yang fantastis? Atau lebih baik kita kembali bersama pelatih terbaik yaitu Shin Tae-yong? Benarkah bisa terwujud? Mari simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Wah, ini bisa bikin gemetar satu Indonesia. Erick Thohir akhirnya buka suara lewat wawancara terbarunya mengenai kronologi dan permasalahan di balik pemecatan Patrick Kluivert serta staf kepelatihan yang lainnya. Sampai sebut ada kaitannya dengan kembalinya Shin Tae-yong ke kursi kepelatihan timnas Indonesia karena diduga Shin Tae-yong secara fakta lapangan lebih baik kinerjanya dibanding pelatih Belanda. Benarkah fakta tersebut? Bisakah Shin Tae-yong kembali? Yuk simak pernyataan mengejutkan dari Erick Thohir hanya di sini. Fans Garuda dibuat bahagia mendengarnya. Tom Hai ungkap fakta sebenarnya soal siapa pelatih timnas selanjutnya usai pertandingan Persib semalam. Mendadak keceplosan bocorkan sebut Shin Tae-yong ada kemungkinan besar kembali ke kursi kepelatihan timnas Indonesia. Wah, bisakah ini terwujud? Dan benarkah fakta yang diucapkan oleh Tom Hai? Begini pernyataan Tom Hai, pastikan simak baik-baik sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jempar! Frank de Boer disebut 80% sepakat latih timnas Indonesia. Exco PSSI buka suara. Benarkah kesepakatan sudah di depan mata? Isu soal siapa pelatih baru timnas Indonesia kembali menghangat. Dan kali ini nama besar Frank de Boer menjadi pusat perhatian publik. Media olahraga nasional melaporkan bahwa Exco PSSI buka suara terkait kemungkinan mantan pelatih timnas Belanda itu menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Dalam laporan resminya, Exco PSSI menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari federasi mengenai siapa pelatih yang akan dipilih, dan semua masih dalam tahap pembahasan internal. Namun, rumor liar yang berkembang di kalangan publik dan media sosial menyebut bahwa Frank de Boer telah mengutarakan pernyataan yang cukup mengejutkan dalam sebuah wawancara tertutup. Disebut-sebut, ia mengaku sudah mencapai 80% kata sepakat dengan PSSI dan tinggal menunggu penyelesaian kontrak serta finalisasi dokumen sebelum diumumkan secara resmi. Rumor ini langsung meledak dan menjadi bahan diskusi hangat di berbagai platform sepak bola Indonesia, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak PSSI maupun de Boer sendiri. Perlu digarisbawahi, informasi ini masih berupa rumor dan belum memiliki bukti resmi. Frank de Boer bukan nama sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola Belanda, mantan bek tangguh Ajax dan Barcelona, serta pernah melatih tim-tim besar seperti Ajax, Inter Milan, Crystal Palace, hingga timnas Belanda. Pengalaman membawa Ajax meraih 4 gelar Eredivisie berturut-turut membuat sebagian pendukung timnas optimistis bahwa ia bisa membawa revolusi dalam taktik dan mentalitas bermain timnas Indonesia. Namun, di sisi lain, jejak rekamnya di Inter Milan dan Crystal Palace yang penuh tekanan dan berakhir cepat juga membuat publik bertanya-tanya, apakah ia cocok dengan kultur sepak bola Asia Tenggara yang penuh dinamika dan tekanan politik sepak bola? Dalam laporan faktual dari bolasport.com, salah satu anggota komite eksekutif Exco PSSI mengatakan bahwa sampai saat ini PSSI belum menyatakan keputusan final dan masih mengevaluasi banyak kandidat pelatih. Mereka tidak menampik bahwa de Boer menjadi salah satu kandidat yang masuk dalam radar, tetapi menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan sangat hati-hati demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih stabil dan berprestasi.
Menariknya, rumor semakin berkembang karena dikabarkan Frank de Boer telah memberikan pernyataan pribadi yang cukup menohok. Ia disebut mengatakan bahwa dirinya siap menerima tantangan besar di Asia dan tertarik karena melihat potensi besar timnas Indonesia serta loyalitas para supporter. Bahkan, isu lain menyebut ia merasa cocok dengan visi jangka panjang PSSI. Namun sekali lagi, semua ini belum tervalidasi secara resmi, sehingga publik sebaiknya tetap bijak menyikapinya. Jika benar Frank de Boer merapat ke Indonesia, banyak yang bertanya-tanya, apakah para pemain timnas Indonesia siap dengan gaya sepak bola ala Belanda yang terkenal disiplin, struktural, dan penuh tekanan taktis? Apakah de Boer mampu beradaptasi dengan kultur sepak bola lokal yang sangat emosional dan syarat ekspektasi publik? Ataukah ini hanya manuver politik PSSI untuk menarik perhatian media dan meredam kritik setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026? Kini, pertanyaan besar yang menggantung di udara adalah, apakah PSSI akan berani mengumumkan sosok pelatih kelas dunia seperti Frank de Boer atau justru memilih nama lain yang lebih familiar dengan sepak bola Asia? Belum ada jawaban pasti, namun yang jelas, diskusi semakin panas dan antusiasme publik kian meningkat. Karena itu, saya mengajak Anda semua, pecinta sepak bola Indonesia, untuk ikut berpendapat di kolom komentar. Apakah Anda mendukung jika Frank de Boer menjadi pelatih timnas? Apakah pelatih asing seperti de Boer adalah solusi terbaik? Atau justru Indonesia lebih cocok dilatih pelatih yang sudah memahami kultur lokal? Menurut Anda, apakah rumor 80% kesepakatan ini bisa dipercaya atau hanya strategi media? Suara Anda sangat berarti. Sepak bola bukan hanya tatap 1,1 pemain di lapangan, tetapi tentang harapan, emosi, dan suara seluruh bangsa yang mencintainya. Mari berdiskusi, beri opini, dan suarakan pandangan Anda. Heboh! Erick Thohir buka suara soal pemecatan Patrick Kluivert. Ada kaitannya dengan Shin Tae-yong? Rumor kembali ke Indonesia menguat. Drama di tubuh sepak bola nasional kembali mencuri perhatian publik setelah PSSI resmi memutus kerjasama dengan pelatih asal Belanda Patrick Kluivert. Gelombang pertanyaan dari supporter dan pemerhati sepak bola Indonesia pun mengalir deras. Pemecatan mendadak itu dianggap misterius karena tidak disertai penjelasan rinci mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Kini, publik menuntut PSSI agar memberikan klarifikasi terbuka sebelum mengumumkan siapa sosok yang akan menggantikan Kluivert di kursi pelatih utama timnas Indonesia. Suasana semakin panas ketika rumor yang beredar menyebut bahwa keputusan ini tak semata-mata didasari hasil di lapangan, tetapi juga adanya dinamika internal di tubuh federasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa hubungan antara Kluivert dan sejumlah petinggi PSSI mengalami ketegangan dalam beberapa bulan terakhir, terutama soal arah program jangka panjang timnas nasional. Di tengah riuh kabar tersebut, nama Shin Tae-yong, mantan pelatih Garuda yang sempat membawa Indonesia ke berbagai pencapaian impresif, kembali disebut-sebut sebagai figur yang akan diselamatkan untuk kembali ke kursi pelatih utama. Kabar ini semakin meledak setelah beredar spekulasi bahwa Shin Tae-yong diketahui sudah terlihat di salah satu bandara di Indonesia, diduga untuk menghadiri pertemuan tertutup dengan jajaran eksekutif PSSI. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun Shin sendiri, berbagai akun fanbase sepak bola di media sosial mengeklaim bahwa Shin sudah 80% menyetujui kontrak baru dengan federasi. Jika rumor itu benar, maka bukan tidak mungkin bahwa pemecatan Kluivert hanyalah langkah strategis untuk memuluskan kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu ke tim nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi figur yang paling dicari untuk dimintai konfirmasi. Dalam sebuah wawancara singkat seusai menghadiri agenda kenegaraan, Erick akhirnya buka suara meski masih diplomatis. Ia menegaskan bahwa federasi sedang melakukan evaluasi
evaluasi total terhadap performa dan sistem kerja pelatih, bukan hanya soal hasil pertandingan semata. Kita sedang melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya tentang performa, tapi juga arah tim secara keseluruhan, ujarnya singkat. Namun, ketika wartawan menyinggung apakah keputusan itu ada kaitannya dengan Shin Tae-yong, Erik hanya menutup pernyataannya dengan senyum dan berkata, "Kita tunggu waktu yang tepat." Kalimat singkat itu justru semakin mempertebal dugaan publik bahwa rumor kembalinya Shin bukan sekedar isapan jempol. Para penonton dan supporter Garuda pun menumpahkan opininya di media sosial. Tagar seperti #Kluivert_out, #Shin comeback, dan #PSSI klarifikasi menggema di platform X, Twitter, Instagram, dan TikTok. Banyak yang menilai bahwa Kluivert sesungguhnya belum mendapat waktu cukup untuk membangun sistem permainan baru. Sebagian lain justru mendukung pemecatan tersebut, menilai bahwa performa Indonesia di bawah arahan Kluivert menurun dan kehilangan ciri khas. Namun, semua pihak sepakat pada satu hal, publik berhak tahu alasan sebenarnya di balik keputusan sebesar ini. Bagi sebagian pengamat, situasi ini mencerminkan betapa rumitnya hubungan antara pelatih asing dan federasi lokal. Kluivert datang dengan reputasi besar dan pengalaman di Eropa, namun tampaknya tidak mudah menyesuaikan diri dengan kultur sepak bola Indonesia yang syarat tekanan publik. PSSI sendiri dinilai masih belum konsisten dalam membangun program jangka panjang. Pergantian pelatih yang terlalu sering dianggap sebagai salah satu faktor utama stagnasi performa tim nasional dalam satu dekade terakhir. Jika benar Shin Tae-yong akan kembali, maka publik berharap ia tidak hanya diberikan kepercayaan, tetapi juga kewenangan penuh untuk merancang tim tanpa intervensi. Menariknya, rumor semakin berkembang liar setelah sejumlah sumber dalam forum daring menyebut bahwa Erick Thohir memiliki rencana rahasia bersama Komite Teknis PSSI untuk mengembalikan atmosfer positif di skuad Garuda. Dalam rencana itu, disebut bahwa Shin Tae-yong akan didampingi oleh tim pelatih lokal muda sebagai bagian dari regenerasi. Namun, tentu saja, informasi ini belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Meskipun demikian, publik tampak sudah menyiapkan sambutan hangat jika benar pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali menukangi tim nasional. Sementara itu, suara-suara kritis terus mengalir. Banyak pengamat menilai bahwa sebelum menunjuk pelatih baru, PSSI seharusnya lebih dulu mengklarifikasi akar masalah yang menyebabkan Kluivert diberhentikan. Transparansi menjadi tuntutan utama. "Kita tidak butuh drama baru, kita butuh kejelasan," tulis salah satu supporter fanatik di media sosial. Pernyataan seperti ini mencerminkan kekecewaan publik yang semakin lelah dengan siklus pergantian pelatih tanpa penjelasan yang memadai. Kini, menjelang pengumuman resmi pelatih baru Timnas Indonesia, publik menanti dengan campuran emosi antara harapan dan skeptisisme. Apakah Shin Tae-yong benar akan kembali? Apakah PSSI benar-benar sudah belajar dari pengalaman sebelumnya? Dan apakah pemecatan Kluivert hanyalah langkah pragmatis atau hasil dari konflik internal yang lebih dalam? Semua pertanyaan ini belum menemukan jawabannya, tapi satu hal yang pasti, sorotan publik terhadap PSSI belum akan reda dalam waktu dekat. Untuk kalian, para pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana pandangan kalian terhadap dinamika ini? Apakah kalian mendukung keputusan PSSI memecat Kluivert? Percayakah kalian bahwa Shin Tae-yong akan kembali membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah kalian justru melihat ini sebagai siklus berulang tanpa arah yang jelas? Tulis pendapat, harapan, atau kritik kalian di kolom komentar di bawah. Hebah! Pemain Timnas Indonesia teriak, "Coach Shin kembali!" Ada bisik-bisik di balik layar. Tom Haya disebut keceplosan. Kejadian yang tampak sederhana di ruang ganti skuad Garuda kini berubah menjadi sorotan nasional setelah muncul kabar bahwa salah satu pemain Timnas Indonesia diam-diam menanyakan peluang kembalinya Shin Tae-yong ke kursi pelatih utama. Kabar ini pertama kali diungkap oleh mantan penerjemah Shin, Jeong Sekseo, atau yang akrab disapa JJ, yang mengatakan bahwa ada pemain yang menghubungi saya bertanya, "Coach, kita Shin Tae-yong balik nggak?"
Rumor makin meluas ketika netizen menyebut pemain itu sebagai Tom Haya, meskipun belum ada konfirmasi dari pihak pemain, federasi atau tim nasional. JJ menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa meskipun ia sendiri tidak lagi berkomunikasi rutin dengan para pemain timnas Indonesia, saya nggak dapat nama spesifik, tapi ada beberapa pemain yang bertanya, kapan Shin akan kembali mengasuh Garuda? Ia bahkan menambahkan bahwa beberapa pertanyaan itu muncul sebelum pemecatan Patrick Kluivert diumumkan, yang kemudian menjadi pemicu spekulasi bahwa pemain dan staf di dalam tim sudah mengantisipasi perubahan kepelatihan jauh sebelum publik mengetahuinya. Untuk publik sepak bola Indonesia, berita ini memantik dua emosi yang saling silang, harapan dan keraguan. Di satu sisi, nama Shin Tae-yong selalu identik dengan era ketika Indonesia tampil lebih garang, punya identitas dan berani bermain di level Asia. Pernyataannya yang lalu bahwa ia tetap condong ke Indonesia apabila ada tawaran serius dari PSSI semakin menjadi embel-embel bagi para pendukung Garuda yang rindu akan kepelatihan yang paham kultur lokal. Di sisi lain, muncul pula keraguan, apakah pemain dan tim benar-benar siap jika Shin kembali? Apakah federasi siap memberi struktur yang selama ini dianggap belum matang? Rumor bahwa Tom Haya telah keceplosan menanyakan tentang Shin menaikkan skala diskusi di media sosial. Beberapa akun mengunggah tangkapan layar chat grup pemain timnas yang diklaim menampilkan nama STY atau Coach Shin di tengah obrolan serius tentang pelatih. Meskipun belum terbukti, publik menyikapi ini sebagai sinyal bahwa perubahan besar sedang digodok dari dalam skuad. Ada yang menyebut bahwa pemain-pemain muda diaspora mulai mendukung paket Shin, sementara pemain lokal yang lebih dekat dengan pelatih sebelumnya justru merasa takut kehilangan tempat. Sedangkan di lingkaran PSSI, hingga kini belum ada pengumuman resmi soal pelatih baru. Federasi memilih jarak dalam pernyataan publik, menyebut bahwa semua proses masih berjalan dan belum ada keputusan final. Namun dalam bayangan publik, muncul pertanyaan besar. Apakah pertanyaan dari pemain soal Shin menunjukkan bahwa mereka sudah terlibat dalam diskusi internal kepelatihan? Apakah federasi akan mengakomodasi keinginan pemain agar sosok pelatih yang diinginkan muncul? Dan yang lebih luas, apakah ini menunjukkan bahwa dinamika di ruang ganti timnas Indonesia kini lebih transparan atau justru lebih penuh konflik? Media sosial ramai dengan tagar-tagar seperti Shin comeback, Garuda bangkit, timnas Indonesia menunggu. Para penonton sejati tidak hanya memberi komentar, tetapi juga membagikan prediksi, meme, bahkan suara optimisme mereka untuk era baru. Ada yang menulis bahwa jika Shin kembali, saya siap datang ke stadion lagi setiap minggu. Sementara yang lain menulis bahwa pergantian pelatih sudah terlalu sering, kita butuh sistem bukan sekedar nama. Kini, sebagai penonton dan bagian dari ekosistem sepak bola Indonesia, saatnya kalian berbicara. Bagaimana menurut kalian soal kabar ini? Apakah pemain memang sudah mulai mendesak federasi untuk memilih Shin Tae-yong? Jika ya, apakah menurut kalian itu hal yang baik atau sebaliknya? Apakah kehadiran Shin akan memberikan solusi atau justru memunculkan ekspektasi baru yang sulit dipenuhi? Silahkan tuliskan komentar, harapan, kritik, dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make